Tadi pagi jam 7 pagi breaking news, ada klarifikasi dari Bapak Yusuf Kalla setelah saya sentil bahwa Bapak Yusuf Kalla mengakui adanya hutang piutang yang beberapa bulan lalu 180 miliar Anies kepada Bapak Yusuf Kalla. Masih banyak loh, itu aja karena saya sentil Bapak Yusuf Kalla udah mengklarifikasi, cuman kok dijawabnya cuman kecil 180 miliar, sisa yang 400 miliar kemana lagi? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Pada kesempatan kali ini ada video yang menurut saya ini salah satu video yang berani. Kenapa saya bilang berani? Karena berani menyebut langsung namanya Pak JK sebagai orang yang meminjamkan uang kepada Anies Baswedan 700 miliar. Dan bahkan dari 700 miliar itu sudah 300 miliar yang sukses dikembalikan oleh Anies Baswedan melalui dari dana proyek Formula E. Nah, tentu hal ini menjadi polemik karena kemudian banyak dari kadrung-kadrung yang menjadi pengikut Anies Baswedan yang memprotes hal tersebut. Dianggapnya Mbak Widya sebagai orang yang mengungkapkan itu di publik adalah orang yang mengada-ngada, orang yang bicara tanpa data. Tetapi Mbak Widya dengan sigap menampik hal tersebut dan memberikan informasi yang baru bahwa ternyata Pak JK sudah memberikan pengakuannya. Bagaimana Mbak Widya menjelaskan itu? Kita simak videonya baik-baik. 828 ya, buat Pak Ali. Tolong buka pemberitaan tadi pagi jam 7 pagi breaking news, ada klarifikasi dari Bapak Yusuf Kalla setelah saya sentil bahwa Bapak Yusuf Kalla mengakui adanya hutang piutang yang beberapa bulan lalu 180 miliar Anies kepada Bapak Yusuf Kalla. Masih banyak loh, itu aja karena saya sentil Bapak Yusuf Kalla udah mengklarifikasi, cuman kok dijawabnya cuman kecil 180 miliar, sisa yang 400 miliar kemana lagi? Kan 700 miliar toh totalnya, baru disetor 300 miliar oleh Anies Baswedan menyedot anggaran Formula E. Ya, ingat, dana Ancol itu bobol 1,4 triliun rupiah. Jadi yang dibayarkan Anies kepada Yusuf Kalla beberapa tahun lalu setelah sirkuit itu sebesar 300 miliar, sisanya 400 miliar lagi. Hari ini jam 7 pagi tanggal 15 Februari ya 2023, Bapak Yusuf Kalla mengakui hutang Anies kepadanya 180 miliar. Kecil amat. Hello Pak Yusuf Kalla, kenapa mesti dirahasiakan lagi? Agar pemirsa seluruh Indonesia ini capres yang bersih, yang amanah dan jujur. Ya, jangan dilindungi para mafia Pak Yusuf Kalla. Tolong Pak, kalau Bapak itu mencintai negeri. Kenapa Pak Yusuf Kalla cuman mengakui 180 miliar? Hello Pak Yusuf Kalla. Hello Pak Surya Paloh, ayo buka-bukaan supaya negeri ini negeri transparan, terbuka. Katanya mau jujur, katanya kalian mau dipilih rakyat. Kalau kalian kerjasama dengan Anies tanpa transparan, negara mana, rakyat mana yang akan memilih kalian? Di situ aja kalian udah menyimpan ketidakjujuran, ya. Jadi sampean ya Pak Ali, tolong buka televisi Anda. Pemberitaan hari ini tanggal 15 Februari 2023 jam 7 pagi tadi pagi ya.
bahwa Pak Yusuf Kalla mengakui yang ada 180 miliarnya. Kemana sisanya? Hei, kalian kok pada diam semua? Ngaruh nggak saya kalau congkel-congkel para koruptor itu di media sosial? Ngaruh kan? Takut juga kan Pak Yusuf Kalla kan? Pak Yusuf Kalla, saksi-saksi itu banyak. Ya, Anies, saksi-saksi itu banyak. Pada penandatanganan, pada pembayaran, mengenai setor, ya, pada tanggal sekian setelah ajang sirkuit kemarin. Ya, ini orang-orang yang pada takut sama kita. Ibu ini siapa? Kamu siapa? Pada nanya. Ya, ngaruh nggak kira-kira? Kalau saya dongkrak masalah korupsi ini, ngaruh nggak? Hutang piutang, ngaruh nggak? Akhirnya terbuka kan Yusuf Kalla kan? Ya. Tolong sampaikan Pak Yusuf Kalla, jangan hanya 180 miliar aja yang diaku. Ya. Tuh dibuka dong yang sisanya lagi. Kan 400 miliar lagi. Ya enggak? Nah, buat pemirsa seluruh rakyat Indonesia, masihkah ingat kalian ketika saya menyentil yang namanya Gubernur Jawa Timur yaitu Bu Hopipa, yang saya teriakkan kepada KPK, akhirnya wakilnya di OTT tersandung korupsi. Ya, bagaimana dengan Bu Hopipanya? Udah ketar-ketir juga, jedak-jeduk juga. Ya. Nah, suatu saat akan terbongkar. Begitu juga dengan hutang piutang masalah Anies dengan Surya Paloh dan Pak Yusuf Kalla dan Pak Prabowo. Oke. Kalau Sandi itu mah kecil 50 miliar, Bro. Anies Baswedan memang menjadi sangat fenomenal akhir-akhir ini, bukan dia sebagai capres, tetapi sebagai orang yang pernah bertarung di DKI Jakarta dan mengutang ke sana kemari untuk biaya pemenangannya. Dan itu pun sudah banyak yang memberikan pengakuan, termasuk yang 92 miliar itu, yang bahkan menjadi salah satu titik fokus oleh para kaum intelektual, para politisi yang jujur menganggap bahwa apa yang dilakukan di Pilkada DKI Jakarta oleh Anies Baswedan adalah salah satu bentuk untuk melakukan perencanaan korupsi di APBD dengan asumsi bahwa utang yang dia pakai itu tidak dibayar kalau dia terpilih, dan cara penyelesaiannya dia akan diskusikan berdua dengan Sandiaga Uno. Nah, kemudian ada lagi yang baru seperti yang diklarifikasi oleh Mbak Widya sebelumnya itu, dengan dana 700 miliar secara pribadi dia pinjam ke Pak JK, dan hal tersebut, dana itu sudah dikembalikan menurut Mbak Widya 300 juta, artinya masih ada tersisa 400 juta. Nah, dari penjelasan Mbak Widya tadi tampak jelas Pak Widya dengan penuh keyakinan mengungkapkan bahwa anggaran itu memang ada, dana itu memang ada, bahwa ada memang dana Formula E yang dipakai untuk membayar hutang tersebut sebesar 300 miliar. Tetapi yang Mbak Widya herankan, kenapa Pak JK hanya mengakui selebihnya itu katanya dikemanakan. Nah, ini menurut saya harus di blow up dan diberikan atensi khusus, karena ini sangat membahayakan bangsa kita. Artinya begini, kalau Anies Baswedan hari ini masuk menjadi calon presiden, jangan sampai kemudian APBN yang begitu besar yang seharusnya dipakai untuk membangun hanya untuk membayar hutang-hutang pribadinya. Ini kan berbahaya sekali. Kalau misalnya dia membayar hutang untuk biaya pembangunan, membangun jalan tol dan seterusnya, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu dinikmati oleh rakyat Indonesia. Lagi pula memang Indonesia ini atau semua negara di dunia, tidak ada satupun negara yang tidak berhutang dalam hal ini dalam rangka mengembangkan atau membangun negaranya. Yang menjadi soal adalah Anies Baswedan ini, karena hampir seluruh upayanya menjadi pejabat hanya untuk menutupi utang-utang pribadinya. Sangat berbahaya.
Oleh karena itu 2024 kita berharap pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang tidak sibuk berjibaku membayar utang-utang pribadinya, tetapi bagaimana caranya membangun Indonesia ini sekalipun dengan hutang-hutang yang begitu besar, selama itu belum sampai pada fase 60% sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang, saya kira tidak ada masalah. Tapi menjadi masalah kalau kemudian utang pribadi yang harus dibayar, utang pribadi yang harus ditenderkan dengan proyek. Sehingga inilah yang terjadi di bangsa kita dan tidak boleh lagi ini terulang. Anies Baswedan harus di stop sampai di sini. Dia harus menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya, jangan lagi menambah hutang baru pada saat pilpres nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.